Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Elis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil dari pengerjaan saya berjudul Dampak Efisiensi Produksi Karet terhadap Kesejahteraan Petani Karet di Provinsi Jambi. Dengan saya sendiri Ahmad Rifki, NIM 18032110043. Baik, latar belakang dari adanya pengerjaan ini yang pertama dari penghasil karet terbesar, yang kedua luas areal perkebunan karet di Jambi mencapai 379.011 hektar atau sekitar 10,19%. Dan yang ketiga tidak diiringi dengan produktivitas yang tinggi dan ketidakmampuan petani untuk mengalokasikan input produksi, dan juga rendahnya kemampuan faktor sosial seperti usia petani, pendidikan formal, pengalaman petani, dan jumlah anggota keluarga. Dan yang terakhir, berdasarkan data BPS 2015, petani karet Jember masih belum dikatakan sejahtera. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode model stochastic frontier dengan sampel penelitian diambil menggunakan teknik cluster sampling, yaitu dari kecamatan, tingkat kecamatan, dan desa. Responden diambil dari masing-masing desa sebanyak 20 orang petani, dan dengan variabel dependen yakni intercept, dan juga variabel independen tenaga kerja, luas lahan, umur tanaman, jumlah taman produktif, pupuk, dan herbisida. Selanjutnya masuk pembahasan. Yang pertama, nilai log likelihood dengan metode MLE minus 29,56 adalah lebih besar dari nilai log likelihood dengan metode OLS minus 38,7, sehingga fungsi produksi dengan metode MLE lebih baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nilai Y yang mendekati 1 dari 0 yaitu 0,72 menunjukkan bahwa istilah kesalahan hanya berasal dari hasil dari inefisiensi dan bukan dari kebisingan. Persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yakni ln Q sama dengan 7,79 plus 0,32 ln L plus 0,34 ln F dikurangi 0,33 ln JA plus 0,01 ln BC plus 0,13 ln UR plus 0,3 ln HE plus VI minus UI. Untuk pembahasan lanjutannya yakni hasil analisis fungsi produksi stokastik menggunakan MLE diperoleh efisiensi teknis rata-rata 0,85. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata petani telah mencapai 85% dari potensi produksi yang didapatnya penggunaan kombinasi faktor produksi, dan masih ada 15% peluang peningkatan produksi karet. Yang terakhir, ada dua variabel yang berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90%, yaitu umur petani dan pengalaman petani dalam menjalankan usaha tani karet. Sedangkan variabel lain seperti pendidikan petani dan jumlahnya tanggungan keluarga tidak berpengaruh signifikan pada 95% atau tingkat kepercayaan 90%. Pembahasan selanjutnya ini inefisiensi. Usia petani menggambarkan kemampuan fisik petani dalam bertani pertanian karet. Nilai koefisien umur petani 0,71, artinya jika usaha tani dikelola oleh petani dengan usia 1% lebih tua dari rata-rata usia petani, maka akan meningkatkan inefisiensi produksi sebesar 71%. Selanjutnya, pendidikan petani menggambarkan kemampuan fisik petani dalam bertani pertanian karet. Nilai koefisien pendidikan petani 0,03, artinya jika usaha tani dikelola oleh petani dengan pendidikan petani 1% lebih tinggi dari rata-rata pendidikan petani, maka akan meningkatkan inefisiensi produksi sebesar 0,3%. Yang ketiga, pengalaman petani menggambarkan kemampuan fisik petani dalam bertani pertanian karet. Nilai koefisien pengalaman petani variabel 0,37, artinya jika usaha tani dikelola oleh petani dengan pengalaman petani 1% berpengalaman dari rata-rata pengalaman petani, maka akan meningkatkan inefisiensi produksi sebesar 37%. Yang terakhir, jumlah keluarga menggambarkan kemampuan fisik petani dalam bertani pertanian karet. Nilai koefisien jumlah keluarga variabel 0,3, artinya jika usaha tani dikelola oleh petani dengan jumlah keluarga 1% lebih banyak dari rata-rata jumlah keluarga, maka akan meningkatkan inefisiensi produksi sebesar 0,3%. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yakni pada jurnal tersebut dijelaskan dengan metode MLE dan OLS, sehingga kedua metode dapat ditemukan nilainya pada penelitian tersebut. Yang kedua, pada jurnal tersebut ditemukan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas dari pengolahan data tersebut. Yang ketiga, pada jurnal tersebut juga dijelaskan faktor-faktor inefisiensi yang dapat mempengaruhi produksi pertanian karet di Jambi, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memperoleh data atau hasil.
Untuk kekurangan dalam jurnal, yakni pada jurnal tersebut tidak menjelaskan atau tidak terteranya persamaan dari estimasi persamaan fungsi Cobb-Douglas Frontier Stochastic 5C DVS. Dan yang kedua, pada jurnal tersebut tidak ada nilai Lair test yang menunjukkan bahwa pada analisis tersebut terdapat kasus inefisiensi atau tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang. Pembahasan yang terakhir yakni penutup. Nilai log likelihood dengan metode MLE minus 29,36 lebih besar dari nilai log likelihood dengan metode OLS min 38,47. Artinya fungsi produksi MLE lebih sesuai digunakan di lapangan. Untuk nilai Y 0,72 yaitu mendekati 1, yang artinya kesalahan hanya berasal dari hasil dari inefisiensi dan bukan dari kebisingan. Dalam menggunakan program Frontier 4.1 maka dapat diperoleh efisiensi teknis rata-rata 0,85. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata petani telah mencapai 85% dari potensi produksi yang didapatnya penggunaan kombinasi faktor produksi, dan masih ada 15% peluang peningkatan produksi karet. Terakhir, ada dua variabel yang berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99%, yaitu petani umur dan pengalaman petani dalam menjalankan usaha tani karet. Untuk daftar pustaka yang digunakan yakni Kuswanto dengan judul The Impact of the Efficiency of Rubber Production on the Welfare of Rubber Farmer in Jambi Province, Journal International of Economics and Financial Issue. Mungkin hanya itu pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.